Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Yang sebelumnya kalian belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di video ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Oke, untuk perkalian pecahan yang harus diperhatikan adalah jika pecahan yang dikalikan masih berbentuk pecahan campuran, jadi terlebih dahulu pecahan itu harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau nanti ada pecahan campuran, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Oke, yang pertama adalah perkalian antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi, bilangan bulat dikalikan dengan bilangan pecahan. Oke, jika ada C dikalikan A per B, jika ada C dikalikan A per B, itu bisa bersifat komutatif ya perkalian ya. Jadi dibalik A per B dikali C, ini sifat komutatif, sama dengan A dikali C, jadi ini A dikali C. Nah, jadi A kali C per B-nya ini tetap penyebutnya. Nah, B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 4 dikali 2 per 3, berarti menggunakan konsep yang ini, berarti 4 dikali 2. Kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini 4 dikali 2. Pernya tetap. Nah, 4 dikali 2 adalah 8. 8 per 3. Kita sederhanakan atau kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Kalau ada bentuk pecahan biasa dengan pembilang lebih besar daripada penyebut, itu selalu dirubah ke pecahan campuran. 8 dibagi 3 dapat 2, sisanya 2. Jadi 2 per 3, seperti itu. Contoh yang lain adalah 3 kali 2 1 per 4. Nah, tadi ingat bahwa ini ada pecahan campuran, maka kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3-nya tetap 3 dikali, nah 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Jadi 9 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti yang atas ini. Jadi 3 dikali 9 per 4. 3 dikali 9 itu 27. 27 dibagi 4. 27 dibagi 4 dapat 6, sisanya 3. Jadi hasilnya adalah 6 3 per 4. Mudah ya? Nah, oke, untuk yang kedua sekarang. Yang kedua adalah perkalian antara dua bilangan pecahan. Kalau yang tadi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, sekarang sama-sama bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan, konsepnya jika saya punya A per B dikalikan C per D, sama dia bersifat komutatif ya, boleh dibalik C per D dikali A per B. Nah, hasilnya adalah A dikali C, nih A dikali C, per B dikali D. B dikali D. Dengan B tidak sama dengan 0 atau D tidak sama dengan 0. Jadi penyebut itu tidak boleh 0. Oke, contohnya adalah 3 per 4 dikali 2 per 7. Nah, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti di sini 3 dikali 2 per 4 dikali 7. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6, 4 kali 7, 28. Ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2 ya. Yang atas dibagi 2 itu dapat 3, yang bawah dibagi 2 itu dapat 14. Maka ini sudah paling sederhana. Itu hasilnya. Lalu contoh yang kedua, keduanya adalah pecahan campuran. Nah, jadi kita rubah ke pecahan biasa dulu. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. 5 per 2. Dikali 3 dikali 1, 3, ditambah 2, 5. Jadi 5 per 3. Kalau sudah seperti ini kan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali 5 per 2 dikali 3. Hasilnya adalah 25 per 6. Nah, kita bagi ya, 25 dibagi 6 dapat 4, sisanya 1. Berarti 4, 1 per 6. Mudah ya? Oke, sekarang lanjut yang ketiga adalah perkalian antara bilangan pecahan dengan kebalikannya. Nah, perkalian antara bilangan pecahan dengan kebalikannya diperoleh unsur identitas pada perkalian, yaitu 1. Nah, masih bingung ya? Nah, sekarang saya kasih
keterangan di sini bahwa kalau ada A kali B kalau ada A per B dikalikan dengan B per A. Nah, ini kebalikannya kan? A per B dikali B per A, berarti atas kali atas ya. A kali B, yang bawah B kali A, ini B kali A, hasilnya A kali B, AB. B kali A, BA boleh, AB boleh, sama aja kan, dia bersifat komutatif sama, berarti AB per AB sama dengan 1. Nah, ini loh yang dimaksud sifat identitas itu, artinya satu identitas pada perkalian. Jadi A per B dikali kebalikannya B per A, hasilnya adalah 1. Contohnya adalah 9 per 2 dikali 2 per 9. 9 per 2 dikali 2 per 9. Berarti kalau 9 per 2 dikali 2 per 9 kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. 9 kali 2, 18. 2 kali 9, 18. Sehingga 18 dibagi 18 itu 1. Jadi identitas perkalian itu adalah 1. Jadi pokoknya kalau dibalik ya, perkalian ini 9 kali 2 dikali 2 per 9, jadi kalau dikalikan dengan kebalikannya maka dia diperoleh unsur identitas pada perkalian yaitu 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pemangkatan bilangan pecahan, berarti perkalian berulang bilangan pecahan tersebut. Jadi kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan maka dia dikalikan berulang sesuai dengan pangkatnya. Nah, di sini jika ada A per B dipangkatkan 2, berarti dipangkat 2 kan, maka artinya adalah A per B dikali A per B sebanyak 2 kali. Jadi atas kali atas, A kali A, bawah kali bawah, B kali B, sehingga A kuadrat per B kuadrat. Contohnya adalah, jika saya punya 3 per 5 pangkat 2, berarti dia adalah 3 per 5 dikalikan dengan 3 per 5. Nah, 2 kali ya, karena pangkat 2. 3 kali 3 itu 9, 5 kali 5 itu 25. Selesai, mereka udah tidak bisa disederhanakan. Contoh yang kedua adalah 1 per 5 pangkatkan 3. Nah, seperti yang tadi ada pecahan campuran, maka kita rubah ke dalam pecahan biasa. 5 kali 2, 10, ditambah 1, 11. Jadi ini 11 per 5. Dipangkatkan 3. Nah, kalau ada seperti ini, perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi 11 per 5 pangkat 3 adalah 11 per 5 dikali 11 per 5 dikali dengan 11 per 5. Sebanyak 3 kali ya, karena dia pangkat 3. 11 kali 11 kali 11 berarti 11 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Artinya 11 pangkat 3 itu adalah 1331. Yang bawah 5 pangkat 3 itu adalah 125. Nah, seperti ini. Kalau mau disederhanakan, ya tinggal membagi. 1331 dibagi 125 itu dapat 10, sisanya adalah 81 per 125. Seperti itu. Sekarang kita ke perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal, cara yang pertama adalah ubahlah desimal tersebut menjadi pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi, kalau ada pecahan desimal dirubah ke pecahan biasa dengan penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya sesuai dengan bentuk desimalnya. Langkah yang kedua adalah kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, lalu bagilah pembilang dengan penyebut. Langsung kita ke contoh. Nah, contohnya adalah ini, 2,83 dikali 1,6. Nah, kita rubah bentuk ini ke pecahan biasa. 2,83 berarti saya rubah bentuk ini menjadi 283 per berapa? Ini kan ada 2 angka di belakang koma nih, ada 1, 2. Maka kalau 2 angka berarti per 100. Dikali dengan 1,6 berarti kita tulis saja 16, komanya nggak usah, per ini 1 angka di belakang koma berarti per 10. Atas kali atas, bawah kali bawah, ya kita kalikan aja. 283 dikali 16 seperti susun biasa ya. Hasilnya adalah 4528. 100 dikali 10 adalah 1000. Nah, kalau dibagi seperti ini, kita lihat, perhatikan ya. 4528 dibagi 1000, berarti kita tulis dulu 4, 5,
28. Nah, ini 1000 nolnya 3, berarti di belakang koma ada 3 angka nanti, berarti 1, 2, 3, maka komanya ada di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah 4,528. Seperti itu. Contoh yang kedua, saya mempunyai 0,5 dikali 0,3. Nah, kita rubah ya ke pecahan biasa. 0,5 jangan ditulis 0,5 di sini, tapi kita cukup menulis 5 saja di sini. Per ada satu angka belakang koma, berarti dia per 10. Dikali bukan di sini bukan ditulis 003 bukan ya, tetapi ditulis 3-nya saja. 3 per 2 angka di belakang koma, yaitu 100. Kalau sudah atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga 5 dikali 3 adalah 15, 10 dikali 100 adalah 1000. Nah, sekarang kita tulis seperti ini tadi kan, 4528 ditulis ya, 4528 baru dikasih koma. Sekarang di sini cuma 15, saya tulis saja di sini 15. Nah, kalau per 1000, kan tadi di sini ada 3 angka di belakang koma ya, 1, 2, 3. Sedangkan di sini cuma 2 angka, maka hitungnya seperti ini. Karena di sini per 1000 kan harus ada 3 angka. Di sini cuma 2 angka, berarti kita boleh tambahin 0 di sini. Kan di sini 1 angka, 2 angka, maka kita tambahin 0 di sini. Nah, berarti koma ada di sini. Tambahin 0 lagi di belakangnya. Sehingga hasilnya adalah 0,015. Nah, ini sudah 3 angka ini. Nah, caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Untuk perkalian pecahan desimal, cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah kalikan seperti biasa tanpa memperhatikan koma. Lalu, tambahkan koma pada hasil A, hasil yang atas tadi, dengan banyak tempat desimal. Merupakan jumlah dari banyaknya tempat desimal kedua bilangan tersebut. Sekarang, kita ke contoh. Nah, contohnya sama seperti yang tadi ya. Kita kalikan seperti biasa tanpa memperhatikan koma, artinya kita mau mengalikan dengan cara susun ke bawah. Dengan cara susun ke bawah, berarti di sini 283 kita kalikan dengan 16. Nah, komanya disimpan dulu. 3 kali 6, 18, simpan 1, 8 kali 6, 48, ditambah 1, 49, seperti perkalian biasa, simpan 4, 2 kali 6, 12, ditambah 4, yaitu 16. Nah, perkalian ya, harus hafal perkalian. 3 dikali 1, 3, 8 dikali 1, 8, 2 dikali 1, 2. Kita jumlahkan, 8, 12, simpan 1, 1 tambah 6, 7 tambah 8, 5, simpan 1, berarti 4. Nah, sama ya, kita tulis di sini 4, 5, 2, 8. Nah, sekarang lihat, di sini ada 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma, di sini ada 1 angka di belakang koma. 2 ditambah 1, 3. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3, maka koma di sini. Nah, jadi ada 3 angka di belakang koma, seperti itu. Itu cara bersusun ke bawah. Soal yang kedua, seperti yang tadi. Apakah 5 dikali 3 perlu kalian susun ke bawah? Tidak usah ya, langsung saja ya. Langsung saja 5 kali 3, kalau mau hitung ke bawah juga boleh, 5 dikali 3, nah udah pasti ketemu ya, 15. Oke, kita tulis 15 di sini. Nah, ini ada 1 angka di belakang koma, ini ada 2 angka di belakang koma. 1 ditambah 2 kan 3, berarti di sini harus ada 3 angka di belakang koma. Ini masih ada 2 angka, berarti kita tambahin 0 lagi. Nah, seperti ini tambahin koma, lalu tambahin begini. Jadi hasilnya adalah 0,015. Gampang ya, boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, cara 1 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kalau cara 2 ini adalah cara bersusun ke bawah lalu ditambahin koma saja. Selanjutnya kita ke pembagian pecahan.
Pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari operasi perkalian. Jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Membagi suatu bilangan bulat atau pecahan A per B sama artinya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikannya A per B. Ayo, apa tadi kebalikannya A per B? Kebalikan A per B adalah B per A. Ya kan? Nah, sekarang yang A, membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Pecahan dibagi pecahan. Jika P per Q dibagi A per B sama dengan P per Q dikali B per A. Nah, kebalikannya ya. Jika dibagi A per B, maka dia bisa berubah menjadi dikali B per A. Sehingga atas kali atas P kali B jadi PB, Q kali A jadi QA. Seperti itu. Nah, kebalikan dari A per B adalah B per A. Tinggal dibalik saja ya. Yang dibalik hanya yang belakang saja atau pembaginya, bukan yang dibagi. Contohnya adalah 4 per 7 dibagi 2 per 5. Jadi 4 per 7 ini tetap. Pembagian bisa berubah menjadi perkalian asal 2 per 5-nya atau pembaginya dibalik menjadi 5 per 2. Sehingga kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 5 adalah 20, 7 kali 2 adalah 14. Sehingga kita bisa tulis, kita sederhanakan dulu, mereka berdua sama-sama dibagi 2, yaitu 10 per 7. Baru dirubah ke pecahan campuran. 10 dibagi 7 dapat 1, sisanya 3. Jadi 1, 3 per 7. Sekarang yang kedua adalah tentang membagi bilangan pecahan dengan bilangan bulat dan sebaliknya. Oke, jadi kalau tadi pecahan dengan pecahan, sekarang pecahan dengan bilangan bulat atau sebaliknya ya. Nah, di sini ada A per B dibagi dengan C, itu sama dengan A per B dibagi dengan C per 1. Nah, C itu sama dengan C per 1 ya. C itu sama dengan C per 1, jadi A per B dibagi C per 1, sehingga A per B dikali 1 per C. Dan sehingga A dikali 1, B dikali C jadinya A per BC. Kenapa? Karena kebalikan dari C adalah 1 per C. Nah, 1 per C ini didapat dari C per 1 nih ya, sehingga kalau dibalik jadi 1 per C. Contohnya adalah 15 per 24 dibagi dengan 3. Maka di sini 15 per 24, saya tulis dulu 15 per 24 dibagi dengan 3 per 1, sehingga 15 per 24 dikali dengan 1 per 3. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Seperti itu ya. Tetapi di sini saya mau menyederhanakan langsung. Artinya kalau menyederhanakan itu boleh atas dan bawah boleh dicoret atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, misalnya dibagi dengan bilangan yang sama, berarti di sini 15 dan 3 mau saya bagi dengan 3. Ini saya bagi dengan 3. 15 dibagi 3 dapat 5, 3 dibagi 3 dapat 1. Sehingga 5 dikali 1 itu 5 per 24 dikali 1, 24. Nah, jadi hasilnya adalah 5 per 24. Oke, untuk contoh yang kedua, saya balik jika 3 dibagi 15 per 24. Berarti di sini 3 kita rubah menjadi 3 per 1. Seperti ini boleh kan? 3 per 1 kan 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 kan 3. Berarti dia tidak merubah nilainya, hanya bentuknya saja. 3 dibagi 1, 3 per 1 dibagi 15 per 24. Sama dengan 3 per 1 dikali. Nah, ini dibalik yang belakang. Kalau yang ini tadi kan yang belakang 3 per 1 berubah menjadi 1 per 3. Sekarang pembaginya di sini 15 per 4 dibalik menjadi 24 per 15. Nah, di sini akan saya coret lagi seperti yang tadi. 3 dengan 15 saya coret. Dibagi, sama-sama dibagi 3. Ini dapat 1, ini dapat 5. Sehingga 1 dikali 24, 24, 1 dikali 5, 5. Nah, hasilnya 24 per 5. Kita sederhanakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran. 24 dibagi 5 dapat 4, sisanya 4. Jadi 4 per 5.
gitu ya. Nah, ini kesimpulannya berarti pembagian itu tidak bersifat komutatif, artinya dibalik dia tidak sama. Kalau perkalian kan dibolak-balik sama hasilnya, kalau pembagian dia tidak ya, jadi pembagian itu tidak bersifat komutatif. Lalu untuk pembagian pecahan desimal. Oke, untuk pembagian pecahan desimal, caranya adalah ubahlah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Lalu operasikan seperti pembagian pecahan biasa, setelah itu bagilah pembilang dengan penyebut. Nah, kan seperti itu berarti yang pertama adalah merubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa dulu. Baru nanti dioperasikan seperti pembagian pecahan biasa yang tadi. Nah, contohnya ya, 3,024 dibagi dengan 2,4. Sekarang kita rubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. 3,024 berarti 3024 dibagi dengan 1000. Nah, ini kan 3 angka di belakang koma. Dibagi 24, komanya tidak usah ikut, per 10. Nah, sekarang kita rubah. Kalau udah ada pembagian pecahan kan dibalik ya. 3024 atau 3024 per 1000 dikali dengan 10 per 2 4. Nah, sehingga ini boleh kita coret nih. Satu angka di sini boleh kita coret sehingga 3024 dikali 1 ya 3024 per 100 kali 24 jadi 2400. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal membagi aja. 3024 dibagi 2400. Nah, dapat berapa? Nah, kita bagi susun seperti biasa. Seperti ini. Kita coba bagi di sini ya. 3024 dibagi 2400. Dapat 1. 1 kali 2400 ya 2400. Dikurang 4, 2, 10 dikurangi 4, 6. Ini habis, ya kan? Sekarang kita nggak bisa bagi kan? Kita tambahi 0 di sini, ini tambahi koma. 6240 dibagi 2400 dapatnya 2. 2 dikali 2400 ya 4800. Lalu dikurang lagi. 0 dikurangi 0, 0, 4, 12 dikurangi 8, 4, 5 dikurangi 4, 1. Tambahin 0 lagi, ya, dapatnya 6. 6 dikali 2400, nah 14400. Habis. Nah, sisa ini. Sehingga hasilnya adalah 1,26. 1,26. Oke, jika cara ini mungkin agak panjang, kalian boleh pakai cara seperti ini ya. Oke, saya rubah dulu ke warna biru. Oke. Misalnya di sini kan 3,24 dibagi dengan 3,024 dibagi dengan 2,4. Di sini langsung saya bagi aja. 3024 dibagi 24. Nah, seperti ini. Jadi komanya saya simpan dulu. Ambil yang 30 ya. 30 dibagi 24 dapat 1. 1 kali 24 ya 24. Kita kurangkan. 0 kurangi 4 nggak bisa ya, 10 ya. 10 dikurangi 4, 6. Ini sisa 2, 2 dikurangi 2 habis. 2-nya turun. Nah, 62 dibagi 24 dapatnya 2. 2 dikali 24, 48. Dikurangi, 12 dikurangi 8 dapat 4. 5 dikurangi 4 dapat 1. 4-nya turun. Nah, 144 dibagi 24 dapatnya 6. 6 dikali 24, 144. Habis ya, nah, sisa 0. Hasilnya 126. Nah, sekarang dilihat di sini. 3024 ini ini di belakang koma ada 3 angka. Ini di belakang koma ada 1 angka. 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Nah, di sini 126, berarti kan 126 ada 2 angka di belakang koma, sehingga bisa ditulis di sini 1, 2. Nah, ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya sama dengan ini.
Nah, boleh pakai cara itu, boleh pakai cara langsung seperti itu. Ya, sama saja, hasilnya juga sama. Oke, ini ada latihan. Latihan, oke kita jelaskan masing-masing dulu ya. Sebagai uji pemahaman kalian, di sini yang pertama hasil dari 3/8 ditambah 5/6. Kenapa di sini ada penjumlahan? Ini adalah soal dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya tidak ada latihan, di sini ada saya beri latihan di sini ya. Oke, lihat video sebelumnya bagaimana cara penjumlahan dengan penyebut tidak sama. Nomor 2, nilai dari 4,23 dikurangi 2,138. Ada ya. Nah, nomor 3, Rani belajar IPA 1,2/5 jam. Dilanjutkan belajar matematika 1,2 jam. Berapa jam lama Rani belajar? Berarti 1/2/5 ditambah 1,2. Jadi ditambahkan ya. Terserah kalian mau menjadikan pecahan desimal atau pecahan biasa, yang penting dia harus dijadikan dalam satu jenis pecahan, bentuk pecahan. Untuk yang nomor 4, hasil dari ini 2/5 dikali 3/4, berarti pecahan campuran ini dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, baru dikalikan ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lalu untuk yang nomor 5, Andi memiliki seutas tali yang panjangnya 24/3 meter. Tali tersebut dipotong-potong dengan panjang setiap potongan tali adalah 3/4 meter. Berapakah banyak potongan tali? Berarti tali yang mula-mula 24/3 meter dipotong-potong masing-masing adalah 3/4 meter, sehingga cara pekerjaannya adalah dibagi. Jadi 24/3 ini dibagi dengan 3/4. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi, tonton video sebelumnya, video yang tadi, supaya kalian lebih paham. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan, tetap semangat!